Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, Taruna Dewasa Razan Akbar Pamuji, NIT 2130691. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang operasional dan perawatan pada lokomotif CC 300 ya. Di sini saya adalah kelompok 4. Ini adalah anggota kelompok saya. Nah, ini saya akan membahas tentang transmisi dan cooling unit ya. Jadi transmisi dan cooling unit itu terbagi menjadi dua, itu ada alat atau material dan aktivitas maintenance ya. Jadi ini merupakan eh, komponen-komponen yang dirawat dalam transmisi dan cooling unit dan bagaimana cara merawatnya. Yang pertama, oli transmisi. Oli transmisi yang dianjurkan dengan spesifikasi SAE 40, volume oli engine diperkirakan sekitar 430 liter. Cek oli transmisi setiap 500 jam operasi dan lakukan penggantian setiap 5.000 jam operasi. Alat yang digunakan yaitu kunci pas dan oli transmisi SAE 40. Lalu aktivitas maintenance saya yaitu yang pertama sebelum engine start, cek level oli pada dipstick, lalu cek oli harus di antara batas tanda min dan max. Isi ulang oli power transmisi yang terfilter atau grade yang sama melalui lubang pengisi jika diperlukan. Lalu yang kedua, kuras oli pada temperatur operasi melalui drain valve, lalu kuras heat exchanger dan pipa-pipa atau hose, tutup kembali drain valve. Lalu yang ketiga, penggantian grade oli yang telah dipakai. Lalu heat exchanger harus dibilas sampai habis. Ketika penggantian grade oli, isi transmisi dengan oli yang baru sampai tanda batas maksimal pada dipstick. Hidupkan main engine diesel dan biarkan idle selama sekitar 3 menit. Matikan main engine diesel dan kuras oli transmisi. Yang keempat, isi oli baru. Isi oli pada transmisi, lalu hidupkan main diesel trans engine dan biarkan idle selama kurang lebih sekitar 3 menit. Lalu matikan main diesel engine dan cek pada level transmisi. Tunggu sekitar 2 menit setelah main diesel engine sebelum melakukan pengecekan. Isi ulang oli transmisi jika diperlukan. Lalu selanjutnya ada komponen disk filter. Disk filter yang terdapat dalam unit transmisi ada satu buah. Disk filter ini direkomendasikan dilepas pada setiap 500 jam operasi untuk dilakukan pembersihan. Lalu dilepas disk filter ya. Alat material yaitu kunci pas 27. Lalu cara perawatannya itu lepas disk filter, lalu pisahkan ball joint, lalu endorkan baut, lalu lepas pneumatic drive dengan bracket, lalu tarik disk filter insert keluar dari rumahnya. Lalu pembersihan disk filter dan rumahnya, itu cuci disk filter insert, membersihkan deflector plate, buang oli dari perangkap kotoran atau di trap, menggunakan pompa tangan, benang dari atau drip trap, menggunakan kain halus bersih. Ganti seal pada disk filter insert. Lalu yang ketiga dari install disk filter, kita masukkan disk filter insert ke dalam rumahnya, lalu letakkan pneumatic drive dengan bracket, lalu masukkan baut dan pengikat penghubung ball joint. Lalu yang ketiga ada komponen oli separator elemen. Nah, oli separator elemen yang terdapat dalam unit transmisi direkomendasikan diganti pada setiap 5.000 jam operasi. Ya. Alat dan material yang dipakai itu kunci sebuah pengikat, oli separator elemen. Dan cara perawatannya itu ganti oli separator elemen, lepas oli separator elemen menggunakan kunci sebuah pengikat, lumasi lapisan seal dengan sedikit oli transmisi pada oli separator elemen yang baru, lalu pasang elemen baru dan kencangkan dengan sekuat tangan. Lalu visual inspeksi transmisi. Tujuan dari perlu dilakukannya visual inspeksi transmisi secara periodik adalah untuk mengetahui kondisi transmisi dalam keadaan baik. Alat dan material yang digunakan itu lampu sorot atau penerang, lalu cara perawatannya itu inspeksi dari adanya kotoran, inspeksi dari adanya kerusakan eksternal, inspeksi dari komponen instalasi yang kendor, atau wiring, koneksi, cover, pelindung, dan lain-lain, lalu kelengkapan komponen transmisi. Lalu kelima ada komponen sistem hidrostatik. Sistem hidrostatik ini adalah berfungsi sebagai sumber untuk menggerakkan fungsi kerja cooling unit dan kompresor melalui pompa hidrostatik. Alat atau material yang digunakan itu kunci pas, lalu kunci kombinasi, dan cara perawatannya itu cek level oli hidrostatik, cek sistem hidrostatik dari kebocoran, cek kualitas dari oli hidrostatik, kuras oli hidrostatik, penambahan oli hidrostatik. Lalu ada komponen cooler. Cooler sebagai alat sirkulasi pendingin fluida di dalam cooling unit, terdapat dua buah cooler dalam cooling unit ini. Alat dan material yang digunakan itu kunci pas, kunci kombinasi, dan sikat. Lalu cara perawatannya itu cek cooler untuk kontaminasi, dan cek cooler untuk kontaminasi dari udara luar, dan pembersihan cooler. Lalu ada komponen coolant level. Coolant adalah media fluida pendingin pada cooling system. Salah satu item penting dalam cooling system adalah pengukuran coolant level.
Alat dan material yang digunakan yaitu kunci pas dan coolant. Nah, cara perawatannya yaitu cek coolant level di level indikator fluida pada tangki ekspansi, lalu cek kualitas coolant dan ganti coolant. Lalu ada komponen cooling unit. Cooling unit adalah beberapa kumpulan komponen pada cooling system seperti kipas atau fan, termostat, dan lain-lain. Alat atau material yang digunakan yaitu kunci pas. Lalu aktivitas maintenance itu dengan cara cek koneksi berulir dari kebocoran, lalu cek host dari kerusakan, perbaiki jika dalam kondisi kebocoran, dan ganti apabila komponen rusak. Lalu ada komponen suspensi dan mounting cooling system. Nah, suspensi pada cooling system berfungsi sebagai penumpu komponen cooling unit. Alat dan material yang digunakan yaitu kunci pas dan kunci kombinasi. Aktivitas maintenance-nya, cara perawatannya itu cek suspensi dan mounting semua komponen cooling system dalam kondisi baik. Lakukan tindakan yang diperlukan seperti pengencangan baut, penggantian komponen-komponen suspensi yang kurang berfungsi dengan baik. Lalu ada komponen return filter elemen pada tangki hidrostatik. Filter ini berfungsi untuk menyaring kotoran pada media fluida keluar dan masuk tangki hidrostatik yang telah bersirkulasi untuk kebutuhan bekerjanya cooling system. Nah, alat material yang digunakan yaitu kunci pas, kunci kombinasi, obeng, dan kain halus. Cara perawatannya itu melepas filter elemen, lalu matikan fungsi kerja sistem hidrostatik dan tekanan relief return filter dengan cara mengurangi putaran liter. Lalu secara menyeluruh bersihkan tangki oli hidrostatik, tutupnya, dan return filter. Bongkar cover return filter dengan cara tarik keluar filter elemen beserta penampung kotoran dari bracket. Putar penampung kotoran berlawanan jarum jam untuk melepas. Bersihkan rumah return filter atau housing dan penampung kotorannya. Cek secara visual penutup permukaan dan kerusakan. Ganti komponen penutup atau sealing komponen. Lalu ada komponen yang mendudukan instalasi cooling unit, klem, dan skrup atau baut. Pemeriksaan pada item ini terkait dengan instalasi pada cooling unit berupa hose, pipa, dan skrup atau baut. Alat material yang digunakan yaitu kunci pas, kunci kombinasi, kunci pipa, dan obeng. Lalu cara perawatannya itu cek secara visual, pipa-pipa hose, klem, dan pipa berulir, skrup atau baut berada pada posisi yang benar dan tidak ada kebocoran. Jika kedudukan instalasi tidak dalam posisi yang benar, lepas skrup atau baut dan kencangkan kembali dengan benar. Jika terjadi kebocoran, perbaiki dan ganti komponen yang rusak. Oke, eh, sekian merupakan pembahasan tentang transmisi dan cooling unit, yaitu tata cara perawatan dan komponen apa saja yang dirawat. Ya, maafkan apabila ada kekurangan. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.